Selamat datang di konten thrifting kembali teman-teman. Oke, kembali lagi bersama kami Sans, di mana kali ini kita akan melakukan kembali apa yang direquestkan oleh para penonton kita di video pertama kami. Banyak banget yang request, "Kak, thrifting lagi dong, Kak, di tempat sini dong, Kak, di tempat situ dong thrifting." Nah, maka kita ada kesempatan untuk melakukan suatu thrifting tapi dengan protokol, Bram ya. Benar sekali. Kita menggunakan masker Sudah kembali. pakai masker dan nanti kalau di sana ada pecalang, Yoi. enggak dong. Bau PKM. Oke, jadi tunggu jangan usah basa-basi lagi. Kita akan terus berburu barang-barang. Jelasin dulu Chris tujuan. Ya, jadi tujuan pertama kita tuh mungkin kita nanti akan ke Bringkit dulu. Bringkit itu ada di Badung. Terus kalau setelah dari Bringkit itu kita bakal mau ke Tabanan, ke Pasar Kodok. Iya, di sana ada baju-baju. Kalau di Bringkit itu mungkin ada beraneka ragam sepatu-sepatu Iya, bekas. sepatu Bringkit lebih ke sepatu. Dan juga nanti hasil-hasil dari tangkapan kita akan kita perlihatkan di akhir video, jadi tetap stay tune kepada kita men. Berthrifting bersama Sans. Ya. Tapi maaf nih agak bising soalnya kita di pinggir jalan. Bringkitnya lagi dekat dan kita parkirnya agak jauh karena nggak dapat parkir. Jadi parkiran penuh, jadi kita parkirnya jauh, makanya kita jalan sambil olahraga pagi. Jadi keringat juga di musim pandemik seperti ini. Lihat kan, sepi kali di sini. Sepi banget, dong. Bau PKM. Ya, selamat datang di Pasar Bringkit. Dan jadi di sini adalah tempat pertama kita. Kita akan melihat sepatu-sepatu bekas. Sebenarnya banyak sih barang-barang di sini, tapi semuanya belum tentu ori karena banyak yang baru-baru seperti di Pasar Malam Kereneng. Jadi untuk teman-teman fokuslah mencari sepatu saja di Pasar Bringkit. Kalau nggak gitu cari sapi, ya karena ada orang jual sapi. Jadi let's go, follow me. Seperti ini contohnya, bisa kita lihat. Ini palsu dong, sudah pasti sekali ini palsu, tidak mungkin asli dong karena baru. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Oke, jadi kita udah sampai nih di lokasinya. Kita sudah berada di lantai 3. Tapi sayangnya di sini kita mungkin agak kurang beruntung pada hari ini. Karena apa? Karena mungkin kita datangnya agak kesiangan ya. Kita agak kurang mendapatkan suatu barang yang luar biasa pada kali ini, tidak seperti video kita yang pertama. Jadi bisa kita lihat aja di sini sepatu-sepatu yang ada tuh macam-macam begini saja, seperti Converse. Ini aku juga nggak tahu. Ini agak crack sedikit di bagian sini. Ada robek, ada Adidas. Ya sebenarnya masih banyak lagi, ada di bagian sini juga ada banyak, tapi tadi kita sudah cek-cek di berbagai tempat dan kurang mendapatkan suatu jackpot yang sangat menarik. Jadi apa boleh buat? Oke, jadi aku nggak terlalu ngerti tentang sepatu ya, tapi ini aku lihat ada Converse Cons yang made in Vietnam. Ya, intinya made in Vietnam, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Ini Converse Cons tipe, saya tidak tahu ini tipe apa, tapi ini Converse Cons dan ini Converse Cons dan aku rasa ini nggak terlalu gini sih, nggak terlalu bad karena minusnya sedikit. Tapi kita coba tanya aja nih harganya berapa. Ini pasangannya sama juga. Kita tanya aja ya berapa. Ini berapa mas? Harganya 175. 175. Berapa pasnya ini? 150 aja. 150. Kembali lagi bersama saya. Sudah gantian tadi sama Bram. Bram tadi review apa ya? Converse ya, Converse Cons. Itu sudah dapat ilmu dari Bram. Sekarang di sini aku nemu suatu takarun boy. Apa ini boy? Ini adalah Vans
Old School. Old School marun. Sen 10, size 43. Jadi ini ori ini mungkin harganya itu agak mahal karena di pasarannya kan mungkin 650-an. Tapi nggak tahu sih harga sekarangnya. Sorry kalau aku bisik-bisik ngomongnya soalnya biar nggak didengar sama pedagangnya. Oke, kita gak bisik-bisik ngomong biar gak ketahuan harga nanti dimahalin kan. Kita beli mahal men. Oke, aku bisik-bisik. Bersih banget men. Mbak, sekarang kita tanya harganya. Mana yang jualannya? Mas? Tak ada yang jualan. Yang jualannya? Bro yang punya bro? Siapa yang punya ini? Berapa nih bro? Ya sebelumnya dengan bro siapa namanya? Saya Alit. Alit. Berapaan nih bro? Ini 400. Coba kita dapat apa? Zara, slip on Zara, dong. Nih, kelihatan nggak logo yang slip on Zara bro? Jadi slip on Zara ini juga bukan ukuranku ya. Kenapa pas kali kita dapat yang kayak gini tapi bukan ukuran? Jarang sih ada Zara KW itu kalau slip on. Kalau misalnya baju Zara KW banyak di Lotte, tapi slip on Zara apalagi di Blinkit bekas sangat tidak mungkin KW. Ini untuk teman-teman kalau misalnya ini Zara ya, cuman ini minusnya dia di sini ada agak rusak sedikit di slip onnya. Tapi kita langsung aja tanya harga ini bro. Mana sih dagangnya hilang dagangnya? Kalau ini berapa pak? Sama berarti kurang lebih bukan ukuranku juga, jadi ya gitulah teman-teman. Ada Zara sama Vans di sini. Mungkin ada beberapa yang aku nggak tahu itu Ariel apa enggak. Dan itu saja yang kita lihat di sini. Mungkin tadi Krisna udah liatin beberapa sepatu-sepatu yang memang bagus-bagus, dan aku juga cuman liatin sedikit aja karena memang kebetulan kita kesini padahal udah pagi, tapi nggak tahu kenapa memang di pasar Blinkit ini random sekali ya, kadang-kadang tiba-tiba bagus, kadang buruk kualitasnya. Dan kebanyakan yang Oreo yang baru-baru aja ada, yang bekas-bekas sudah nggak terlalu bagus kualitasnya. Jadi itulah. Nah itu saja review saya dari pasar Blinkit. Dan untuk teman-teman yang berminat silahkan datang ke pasar Blinkit aja kalau misalnya pengen cari sepatu bekas. Tapi saranku sih mungkin hari Rabu ya kayaknya. Soalnya hari Minggu nggak terlalu bagus. Rabu sama Minggu soalnya buka pasar Blinkit. Oke, itu aja dari aku, dan sekarang kita bakal lanjut ke pasar produk sama Krisna. Oke, kembali lagi bersama kami. Jadi di sini kami sudah berada di lokasi kedua kami, yaitu di Pasar Kodok. Dan di Pasar Kodok ini berlokasi di Tabanan. Jadi di sini bukan sepatu lagi yang akan kita buru. Jadi di sini hanya ada baju dan celana-celana bekas, atau mungkin jaket atau topi juga ada. Dan kalau aku sih lebih nyarinya yang style-style vintage gitu, yang zaman-zaman dulu gitu, karena aku sukanya vintage. Jadi di sini mungkin aku akan cari barang-barang vintage. Ya tentu saja dengan harga yang murah, tidak mahal-mahal ya. Ya iyalah, kita cari barang-barang. Oke, let's go, ikutin aku terus. Ayu, Niki Nugget di samping belinya dia. Jadi di sini aku baru aja nyampe di suatu tempat pertama kita, dan aku sudah memberikan suatu jackpot seperti biasanya. Aku mendapatkan 3 pakaian yang baru aku pilih sih. Gap ini brand luar, tapi setauku dia udah tutup store-nya di Indonesia. Ya, Converse vintage, tulisannya sih Converse 2019 Summer Festival. Ini Takayama kayak bahasa Jepang gitu mungkin ya, Takayama. Tinggal ngode balik makannya masa bang alok bagus. Balik kenten adik niki sampan. Jadi kita sudah fix mau ambil 3 barang. Ini ada jaket, kaos sama jaket bomber. Jadi berapa bu? 3,5.
Kok nembak? Kurangi dikit. Langsung nembak dia Ya dong. 300 ya wis ya. Oh 300. Wis Tadi murah. tadi enggak. 280 apa Enggak. 2,5? Tadi ini berapa nih? Ini tadi Ini ini. kan 150 harusnya. 150 ini. Ini tuh 85. 85 ini. Nah, ini kan 125. 125. Tinggal nambah 200 uang. angkut fix 200 semuanya. Berapa aja nih 200? 2,5 ya. Dua Harusnya kan 3,5. ya 240 lah biar dapat 10.000. Ajo kok 10.000. Iya, lagi 10.000 Bu. Ya. Oh, ya wis ya wis. Wis. Wis kayak murah ini langganan ini. Iya. Oh. Jadi kita dapat 240. Wah, mantap sekali ini. Langsung silakan dibungkus Bu. Nah, itu tadi beberapa udah kita lihat barang-barang yang ada di Pasar Kodok. Ya memang sekarang mungkin memang lagi musimnya corona nih Bu ya. Jadi agak sedikit bongkarannya ya. Iya. Nah, itu sih yang buat Yang datang juga kurang. Nah, yang datang juga Takut. kurang takut ya. Biasanya ya penuh udah jam segini. Sebenarnya nggak kenapa sih asalkan kita sesuai protokol, sering cuci tangan, terus Udah. pakai masker. Nah juga itulah mungkin kena imbas juga yang di Pasar Beringkit tadi. Kenapa sepatu-sepatu di sana agak sedikit? Ya mungkin karena Sama. ya corona ya Bu ya. Sama. Gitu. Jadi ya itu dah untuk teman-teman. Boleh berthrifting asalkan tetap mengikuti protokol. Ya pakai masker. Yang itu dah saya mau bahas. Itu. Ya, itu tadi hasil kita dari Pasar Beringkit sama Pasar Kodok ya. Tadi gimana sih pengalamanmu di Pasar Beringkit sama Pasar Kodok itu, Bro? Jadi tadi aku pas pertama kali di Pasar Beringkit tuh aku sebenarnya ekspektasiku karena kelihatan rame kan. Jadi aku bakal ngira bakal banyak banget ada barang-barang baru, apalagi itu hari Minggu dan kita datangnya bisa kita bilang cukup pagi ya. Jam 10 udah sampai sana kan. Jam 10 sampai sana terus kayaknya bakal banyak sekali kita bisa dapat pilihan barang-barang yang ekspektasiku sih kita bakal banyak banget dapat barang-barang yang bagus-bagus, tapi ternyata enggak ya. Jadi di sana tuh aku lihat dikit sekali ada pilih-pilihan dan itu pun enggak terlalu ori ya, udah bekas. Enggak tahu itu asli atau enggak. Kualitasnya tuh agak nggak bagus gitu, mungkin Iya. ada yang ori tapi agak hancur itu loh, ada yang belakangnya agak gepeng atau bagaimana, atau agak ada yang warnanya tuh udah hilang banget, udah ada coklat-coklat gitu, jadinya agak kurang worth it sih, dan harganya tuh juga tadi agak mahal banget. Mungkin karena pandemik gini ya, jadinya aku orang-orang sih lebih ke arah itu kayaknya. Ya sih. Ada soalnya orang-orang tuh mencari barangnya tuh agak susah, dan pengiriman ya kan. pengirimannya juga mungkin agak takut-takut, masih belum berani untuk beli dari luar. Mungkin itu sih yang bikin rugi dong kita ke sana jauh-jauh kalau tetap dapat harga yang segitu expensifnya, segitu mahal banget itu men. Karena di Pasar Beringkit kita tidak menemukan apa yang kita cari, jadi kita ke Pasar Kodok. Nah di Pasar Kodok ini kebetulan kita mulai nih udah nemuin selera kita. Nah dari Chris apa yang kita dapat? Ini suatu jaket sih dibilang, jaket parasut gitu, keren banget. Aku dapat harganya yang pas banget. Itu harganya itu Rp90.000 dan ini masih keren banget, masih layak pakai banget, masih kayak baru, clean banget, nggak ada kotor sama sekali, masih bersih, masih bisa dipakai. Dan aku suka sih sama warnanya itu, warna kuning. Dan kenapa suka? Karena itu agak mencolok itu, udah nggak Bram? Aku suka hal yang mencolok itu, dan mungkin bisa aku mix and match juga. Dan aku juga dapat baju kaos warna hitam, itu baju kaosnya ada bacaan Korea gitu. Oh iya. Kalau dari Bram apa nih hasil tangkapannya Bram? Aku dapat baju kaos parental advisory. Jadi baju kaosnya ini aku dapat dengan harga 50.000. Ini apa ya? Sacrifice kayaknya brandnya. Tapi dia tuh nggak terlalu terkenal. Warnanya tuh juga aku suka. Dia tuh agak. Terus juga aku dapat bumper gap. Jadi bumper gapnya ini aku dapat dengan harga 100.000. Ya lumayan sih, worth it, masih bagus. Terus mungkin ada beberapa sisi minusnya, itu ada beberapa warna yang pudar di bagian bahunya. Terus ada beberapa di dalamnya itu masih agak sedikit minusnya. Tapi ya bolehlah, ukurannya itu juga oversize, dan aku agak sedikit suka sama ukuran oversize dan oke lah bagiku. Jadi itu bisa kalian pilih yang mana sih style kalian banget, yang mana sih kamu banget, apakah
aku banget apa Bram banget, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan juga misalnya ada banyak saran atau bagaimana, bisa tulis saya juga. Atau mungkin ada yang mau bareng thrifting sama kita di episode 3 nanti, silahkan komen di bawah. Tentunya juga ini bukan patokan kalian untuk kalau ke pasar kodok bakal jenis-jenisnya kayak gini, enggak. Pokoknya banyak banget pilihan di sana. Ini bukan ini hanya satu dari 10 jenis style-style yang ada di sana. Pokoknya kita bisa ada jaket jeans, jaket kulit, pokoknya ya vintage, casual, banyak banget. Banyak banget, beraneka ragam banget sesuai pilihan kalian masing-masing lah. Karena kebetulan pilihan kita yang model-modelnya kayak gini ya, jadinya in frame-nya kita seperti ini. Iya. Maksudnya kembali lagi saya ingatkan, daripada teman-teman mencoba untuk memperlihatkan diri keren dengan membeli barang branded tapi KW walaupun baru, untuk apa? Itu kita kan sama aja menjatuhkan perusahaan aslinya. Itu kan fake, itu kan sebenarnya tanpa izin, ilegal kan pembajakan. Jadi mendingan kalian beli yang bekas tapi memang asli gitu. Oke, itu aja dari kita. Sampai jumpa di thrifting berikutnya. Dan Sense signing out. Bye bye.